Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu secara tatap muka walaupun secara daring ya dengan 12 IPA 1. Ini request anak-anak sudah lama ya, alhamdulillah bisa kita wujudkan dengan segala keterbatasan karena saya sudah janji minggu kemarin untuk mengawali belajar biar diberi kelancaran kita baca basmalah dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Untuk selanjutnya saya mau langsung share screen tentang kubus saja. Oke, sudah ketemu. Sekarang perhatikan kubus yang saya share itu ya. Sekarang diperhatikan di situ. Jadi kita mengenal kedudukan titik-titik dulu. Jadi ini nanti interaktif, kalau mau saya tanya silahkan di-on-kan di unmute ya untuk mikrofonnya. Jadi yang dinamakan titik, sekarang kita kedudukan titik itu adalah ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Itu namanya kedudukan titik. Kedudukan titik ke garis. Jadi titik itu kan A, B, C, D ya. Misal titik A itu ke garis BC. Nah, titik ke titik itu cuma titik ke garis itu cuma ada terletak pada dan di luar. Cuma itu. Jadi misalnya kedudukan titik A ke garis BC. Nah, misalnya ini kubusnya, kalian ada yang masih utang sama saya belum buat kubus toh? Saya aja pun buat loh ini. Nah, misalnya A-nya di sini. A-nya di sini toh. Terus garis BC-nya kan ini. BC-nya di sini. Berarti titik A itu terletak pada apa di luar garis kalau seperti ini. Misalnya A ke BC. Ini letaknya apa? Kedudukan titik ke garis. Itu adanya yang satu terletak pada, yang kedua adalah di luar garis. Nah, sekarang soal saya, misalnya ada B ke CD. Misalnya titik B ke garis CD itu kedudukannya apa, Mbak? Terletak pada apa di luar garis? Di luar garis. Nah, B-nya kan titiknya di sini, ta? Terus CD-nya di pojok, ta? Benar, berarti ini adalah di luar garis. Seperti itu ya yang untuk materi awal, nggih. Nah, sekarang misalnya F ke EF. Nah, F ke EF apa, Mbak Kusuma? F-nya di sini, titiknya. Terletak pada. Nah, sip. Terletak pada. Ini ya, yang materi awal itu ringkesannya adalah ini. Jadi, kedudukan titik ke garis, ini itu ada poin terletak pada dan di luar garis. Itu saja, nggih? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kedudukan garis ke garis. Garis ke garis. Itu ada 4. Yang pertama adalah berimpit. Yang kedua adalah berpotongan. Yang ketiga adalah sejajar. Yang keempat adalah bersilangan. Berimpit itu contohnya seperti apa? Nah, berimpit itu misalnya, kan garis ke garis, jadi titik itu adalah suatu noktah. Nah, garis itu gabungan minimal dari 2 titik. Berarti kalau titik itu adalah titik A, kalau garis itu berarti AB, seperti itu. Atau biasa kadang disingkat dengan huruf kecil. Nah, misalnya sekarang kalau yang garis berimpit itu berarti, ya, gini, kalau berimpit itu misalnya sini ada pulpen.
Sini juga, ini garis, ini garis. Nah, berimpit itu berarti artinya dia menempel. Kalau berpotongan itu adalah mesti berpotongan pada suatu titik. Nah, kalau sejajar itu adalah seperti ini. Tidak pernah bertemu, tapi dia itu jaraknya selalu sama ya. Tapi kalau bersilangan itu seolah-olah dia itu berpotongan, tapi dia itu ada jarak. Jadi silangan, tidak pernah ketemu, jadi tidak pernah sepaham gitu nggih. Nah, seperti itu. Nah, dari sini misalnya saya ambil ini contoh poin 2 ya. Contoh poin kedua. Misalnya garis ini contoh ini aja. BF ke GH. Nah, coba kalian lihat harusnya itu semua bawa kubusnya masing-masing ya biar kelihatan BF mana. Nah, dari sini yang dari gambarnya Butia ini BF. BF itu kan yang vertikal ya. F ke GH. BF ke GH itu kedudukan garis ke garisnya apa, Mbak? BF ke GH. Berpotongan. Kalau berpotongan itu gini. Gini loh, berpotongan. Kalau bersilangan itu tidak ketemu satu, kan BF itu gini, lurus toh. GH itu horizontal, tapi dia ketemu enggak? Berarti harusnya apa, Mbak? Nah, berarti apa, Mbak, namanya? Bersilangan. Nah, bersilangan. Kalau koyo berpotongan, tapi kok tidak ketemu nempel, itu artinya bersilangan, nggih? Bisa dimengerti ya? Ya, oke, sip. Jadi ini adalah bersilangan. Besok ulangannya kayak gini materi awal-awal. Nah, BF seperti itu. Nah, sekarang BD ke HF. BD ke HF. BD ke HF. Itu apa Mbak Eca? Sisan Eca wae. Sejajar, Bu, sejajar. Nah, sip, sudah mulai pada connect ya, alhamdulillah. B ke ABCD, Mas. Itu kedudukannya apa, Mas? Terletak pada itu kayak berimpit. Jadi, misalnya ini bidang. Terus kalau terletak pada itu berarti nang dhuwure plek. Nah, gitu. Tapi kalau berpotongan itu berarti nunjem. Ketut. Nah, kalau sejajar itu dia itu nggak ketemu tapi searah. Nah, sekarang kalau FB ke ABCD apa? Terletak pada. FB ke ABCD loh. FB ini kan gini tau. FB ini kan ini tau. FB-nya kan yang ngadeg kita, Mas. ABCD-nya yang bawah. Nah, sip. FB dan ke ABCD itu namanya berpotongan ya, karena nggak semuanya terletak pada ABCD, gitu tak? Berarti berpotongannya di titik apa, Mas? B. Nah, berpotongan di titik B kalau dilanjutkan ya pertanyaannya. Terus sekarang kalau FH ke EFGH. FH ke EFGH. Apa Mas Atrik? FH, EFGH. Ke EFGH. Sejajar. Terletak pada. Nah, terletak pada. Kenapa? Karena FH kan di sini toh. Blek gitu toh. Nah, ini artinya terletak pada. Besok biar pada ulangannya bisa. Nah, terus sekarang satu lagi. BE ke BCGF. BE ke BCGF apa Mas Atrik? BE, silang ya. BCGF. Sejajar. Sejajar. Sebentar, berpotongan, Bu. Berpotongan di titik B ya. Iya. Oke, nah
Sudah mulai ya, mulai bisa ya berpotongan. Nah, sekarang kalau DE Mas, DE ke BC, GF. Kalau DE? DE BC GF. Apa ya? DE kan? Sejajar. Nah, sejajar. Karena kan mereka nggak pernah ketemu toh. Yang satu Ya. ke atas, yang satu sejajar. Jaraknya kan selalu sama, tapi nggak pernah berpotongan. Nah, itu namanya sejajar. Jajar. Oke, sudah bisa dipahami nggih untuk kedudukan. Nggih. Nah, sekarang yang terakhir untuk tempat kedudukan itu bidang ke bidang. Kedudukan bidang ke bidang itu ada dua. Yang pertama adalah sejajar. Yang kedua adalah, maaf, ada tiga. Yang kedua adalah berimpit. Yang ketiga adalah berpotongan. Untuk contohnya misal ABCD ke EFGH. Itu keempat kedudukannya apa Mbak Rifka? Halo Mbak Rifka? Ya, Bu. Posisi di rumah tuh Mbak? Iya, di rumah. Oke, yuk coba kita belajar bareng. ABCD ke EFGH itu kedudukannya apa Mbak? Sejajar bukan, Bu. Oke, benar ya. Jadi ABCD di bawah, EFGH di atas toh? Ada jaraknya, tapi jaraknya selalu tak sama. Itu namanya jaraknya sejajar. Oke, yang terakhir bentar. ABCD ke BCGF. Oh maaf. ABCD ke ABCD ke BCGF. Nah, itu apa Mbak kedudukannya Mbak Rifka? Berpotongan. Nggih, berpotongannya di titik apa di garis? Kalau bidang ke bidang, itu ketemunya berarti garis ya. Berarti di garis apa? B. Motongnya di garis? B. Kalau garis nggak cuma nek satu itu kan BC. titik nama. Nah, berpotongan di garis BC gitu nggih? Sip. Berpotongan. Berpotongan saja benar, tapi kalau ada kelanjutannya, misalnya bisa di pilihan ganda, di garis apa, misalnya seperti itu, di garis BC, seperti ini, nggih. Bisa dimengerti untuk kedudukan yang bab awal, itu ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya, gampang kok, nggak susah. Yang untuk kedudukan sudah bisa dipahami, nggih? Secara gampang, toh? Nggih. Lumayan ya daripada kemarin masih ngambiang ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang diperhatikan ini. Saya ngikuti yang kemarin kita ada di Kuiper ya materinya ya. Jadi untuk kedudukan tadi sudah. Nah, sekarang kita misalnya kita hitung. Sekarang diperhatikan dulu. Jadi kalau rusuk di soal itu kan biasanya dengan panjang rusuk itu berarti rusuknya itu adalah sisinya ya, panjang rusuk itu ini masing-masing sisi garisnya. Jadi AB, BC, CD, AD itu sebagai rusuk. Nah, misalnya panjang rusuknya itu kita ambil seperti yang ada di Kuiper itu adalah 18 cm. Nah, kalau saya tanya jarak titik A ke titik B, itu berarti jaraknya berapa?
sekarang kita masuk tentang jarak dalam ruang ya materinya. Jarak dalam ruang. Jarak titik ke titik. Nah, jarak A ke B itu berarti berapa? Yang langsung open mic, jawab saja nggak apa-apa. Unmute. A ke B berarti jaraknya berapa? 6. Halo? 18. Nah, 18. Ini tadi siapa ya? Oke. Jadi A ke B itu jaraknya berarti ya panjang rusuknya itu toh 18 cm. Terus kita ambil A ke C. A ke C. A ke C itu namanya apa? Diperhatikan ya. A ke C itu kan ininya, sih, tak ganti warna ininya. Nah, A ke C itu kan ini. Ini kan lurus. Nah, A ke C ini tahu. Nah, A ke C ini kan dinamakan diagonal apa? Kalau yang zaman SMP ingat nggak? Diagonal Silang. bukan silang. Diagonal sisi ya. Diagonal sisi, nggih. Nah, diagonal sisi itu rumusnya selalu misalnya panjang rusuk ini adalah A. Diagonal sisi itu mesti A akar 2. Nanti dapatnya dari mana? Dapatnya itu pakai rumus Pythagoras. Jadi misalnya ya, kita cari dulu apakah benar apakah benar nanti hasilnya A akar 2. Nah, kita cari dulu seperti ini. AC itu kan berarti Pythagoras akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini toh, ingat-ingat toh. Nah, AB kuadrat itu berarti 18 kuadrat tambah 18 kuadrat. 18 itu dikuadratkan berapa? Mas Satrik, 18 kuadrat berapa, Mas? Halo? Bentar, Bu. Ya, dihitung, Mas. Coba, Mas. Pakai HP ya boleh. 324. 324 tambah 324. Gini kan? Nah, 324 tambah 324 itu kan berarti 600 ya Mas Arief ya, alhamdulillah. 648 ya. 648 itu kan berarti sama aja kalau kita mau jadi ari akarnya kan 324 dikali 2. Nah, berarti berapa? Ya hasilnya 18 akar 2. Gini toh? Nah, Ya. jadi diagonal sisi itu diinget-inget. Besok kalau ada soal kok jaraknya A ke C, oh itu diagonal sisi, berarti jaraknya langsung aja. Rusuknya berapa? Berarti 18 akar 2. Berarti kalau saya tanya jarak GF berarti berapa? $18 akar 2. Nah, sama. Jadi berapapun rusuknya, kalau dia itu kubus, diagonal sisinya itu rumusnya pasti A akar 2. Nah, sekarang coba kita nomor 3, itu adalah, nomor 3, tak ganti ini hitam dulu. 3, A ke G. A ke G. A ke G itu mana? Itu namanya apa? Mas Arief? Tadi sudah muncul Mas Arief? Halo Mas Arief? Hilang mana? Hilang. Ya Allah. Nanti di chat ya, Drik.
A ke G itu ingat nggak Mbak yang tahu itu namanya apa? A ke G? Diagonal. Diagonal. Diagonal apa? Ingat-ingat ya, itu kan dalam ya, itu namanya diagonal ruang. Ngoten nggih? Ruang. Nah, jadi diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Itu sudah kalau mau kita buktikan, bisa kita buktikan di sini. AG. AG itu kan ini. Dapatnya kan berarti AC kuadrat tambah CG kuadrat kan? Nah, kan berarti ini. 324 kali 324 tambah AC kuadrat. AC kuadrat ini kan 324 ditambah 324 toh? Ini toh 324 tambah 324 toh, tambah lagi CG itu 324. Berarti 324-nya kan ada 3. Berarti kan 324 kali 3 kan? Berarti hasilnya adalah 18 akar 3. Ya, nah seperti itu ya. Kalau saya tanya jarak E ke C, berarti jarak E ke C itu diagonal ruang juga enggak? Iya. Nah, berarti jaraknya adalah 18 akar 3. Oke, seperti itu ya. Sip. Nah, sekarang kalau kita, ini titik ke titik. Sekarang misal soalnya titik ke garis. Coba sekarang tak ganti lagi. Nomor 4. Nomor 4 itu jarak A ke BC. Nah, jarak titik ke garis itu harus dicari apa namanya? Itu siku-sikunya. Jadi A ke BC. Itu jaraknya berapa berarti? A kan pojok sini. A di sini. BC itu yang ada di pojokan. Nah, A-nya kan di sini. Salah ya, A-nya di sini. Terus BC-nya ini. Berarti cari yang siku-siku toh? Berarti jaraknya itu berapa? Mbak Kusuma, ada ide? Mbak Eca, Safira, Rifka? A ke BC berapa? 36 kayaknya. Hah? A-nya kan gini. 18. Nah, 18. Kok 36 dari mana? Nah, 18 kenapa? Karena kan BC itu kan gambarnya aja yang mereng, toh Mas. Yang lain. Tapi kan sebenarnya BC itu lurus. Berarti udah siku-siku, toh. Jaraknya A ke BC ya berarti ya tinggal 18-nya itu. 18 cm rusuknya itu kan. Seperti itu. Nah, sekarang misal, nah kita cari jarak H ke AC. H ke AC. Nah, H ke AC itu jaraknya berapa? Coba kita cari ya. 8. Berapa? Ayo. H ke AC. Ke AC, Bu. Kalau AC kan tadi 18 akar 2. 18 akar 2 toh. Gimana? Ada ide? Mau kita cari? Ya, sebentar. Ini cukup nggak ya? Kayaknya kok nggak cukup. Tak hapus dulu. Ayo, Bu.
Maaf ini, enggak maksudnya menggunakan ruangan sholat. Tak gambar lagi nggih. Nggih. Tadi apa? H jarak H ke AC ya. AC-nya kan aduh saya itu soalnya. Nah, gini tuh caranya berarti kan kita tarik gini. Set. Gini tuh. H ke AC itu kan berarti kita pertengahannya maaf, ini silangannya ini ya. Nah, maaf itu karena kalau kita ambil kan seperti ini. Ini AC, ini H di sini. AC tadi Mbak Kusuma berapa? 18 akar? 18 akar 2. Yang AH berapa? 18. AH loh. 18 akar 2, Bu. 18 akar 2 juga toh? Benar. Nah, tapi kan kita kan carinya adalah ini toh. Jaraknya H ke sini toh, berarti pertengahannya ini kan? H ke H aksen gini toh. Jaraknya H ke H aksen itu berapa? Itu Pitagoras juga toh. Nah, Pitagoras itu kan siku-sikunya di sini. Nah, di sini kan. Mas Eka apa Raisen? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini kan. Oh, ternyata sebentar, laptop saya. Kita lanjutkan ya. Nah, HH aksen. H aksen itu kan berarti kita jarak tegaknya. Berarti nanti Pitagorasnya ditambah apa dikurangi? Ingat nggak zaman SMP dulu? Kusuma ingat nggak? Ini kan miring. Ini sisi tegaknya. Berarti kalau di Pitagoras itu adalah dikurangi apa di Dari mana tuh? Kurang ya. Ini kan kita mau cari AH kuadrat gitu toh, dikurang apa ditambah? Tambah. Dikurang. Nah, dikurang. Kalau Pitagoras kan miring itu tambah, tapi kalau kita cari sisi tegaknya itu dikurang. Berarti sini A H aksen kuadrat. AH kuadrat itu kan tadi 18 akar 2 kuadrat dikurangi AH aksen kuadrat. AH aksen kan berarti separuhnya berarti jadinya berapa? Separuhnya berarti 9 akar 2. Gini kan? Separuhnya tak? Nah, tadi 18 kuadrat itu 300 berapa tadi Mas Adib? 24 ya. 324 kali 2 dikurangi 81 kali 2. Yuk kita hitung. Berarti 648 ya. 8 kurangi 162. 162 hasilnya pinten? 162. Ya. 6 14 kurangi 6 8. 486, Bu. 4 ya. 486. Nah, kita bagi berapa yang bisa nanti ini kan jadi 2 bilangan, yang satu itu bisa diakar. Coba kita bagi 6. Bagi 6 itu berarti berapa kali berapa? 48 bagi 6 bisa toh? Bisa. Berarti 80
1 gini kan? Ini enggak? 81 kali 6 486 toh. Cara buat akar itu seperti ini. Jadi dibagi atau 81 kali 6 486 toh? Iya. Nah, Iya, Bu. hasilnya adalah 9 akar 6. Ya. Nah, dari sini rumus cepat juga. Rumus cepat. Jadi, karena sudah saya kasih tahu cara mencarinya ya. Jadi, kalau ada jarak titik ke diagonal sisi di hadapannya. Jadi kan ini kan titiknya H. Diagonal sisi di hadapannya kan AC-nya toh. Nah, itu mesti rumusnya adalah setengah 9 itu kan rusuknya tadi 18. Nah, rusuknya adalah setengah A akar 6. Ini sudah kita buktikan, jadi ini adalah rumus praktisnya. Berarti kalau saya tanya E ke BG, berarti jaraknya berapa? E-nya kan sini. BG-nya kan diagonal sisi juga toh? Di hadapannya titik toh, berarti rusuknya jaraknya berarti berapa? 9 akar 6. Nah, 9 akar 6 juga, gitu ya. Jadi, dipindah-pindah titiknya, nggak masalah. Yang penting kalian pegang rumus ini. Jarak titik ke diagonal sisi di hadapannya itu setengah A akar 6. Tadi, ini kan rumus ketiga. Yang pertama tadi, panjang diagonal sisi itu A akar 2. Panjang diagonal ruang itu A akar 3. Berarti sudah dapat 3. Jadi kalian nggak perlu ngitung Pitagorasnya kalau sudah bisa. Tapi kalau harus nyari Pitagorasnya ya tinggal gitu. Kalau mau kita cari sisi miring berarti tegak kuadrat tambah tegak kuadrat. Tapi kalau yang dicari adalah sisi tegaknya berarti sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi tegaknya seperti itu. Nah, misal sekarang beda loh dengan misalnya saya tanya jarak A ke BD. Kalau jarak A ke BD berapa? 9. Ayo. BD itu panjangnya berapa dulu? BD itu namanya apa? Diagonal apa? Diagonal sisi. Nah, diagonal sisi tadi berapa? 18 akar 2. 18 akar 2. AC juga 18 akar 2 toh? Iya. Nah, berarti jarak A ke BD itu kan berarti gini toh gampangannya. Ini misalnya kita ambil seperti ini ya. Misal ini. Nah, ini kan berarti jaraknya kan di separuhnya ini toh. Berarti harus jarak A ke BD berapa? Kalau sepanjang ini kan tadi 18 akar 2. Berarti kalau separuhnya jadinya 9 akar 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau diagonalnya itu pada bidang yang sama, jaraknya adalah separuh diagonal sisi. Kalau jaraknya itu dari titik ke bidang yang lain, yang itu diagonal sisi, baru setengah A akar 6. Sudah mulai paham ya? Dikit-dikit ya. Oke. Belum, Bu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Mana? Monggo. Belum paham, Bu. Dari tadi nggak kedengeran. Ini siapa? Safri ya? Iya. Nah ini karena kalian di aula. Oke, nah itu nanti sudah
tidak bisa. Nanti tak kasih recordnya ya, coba ya. Kalau Ibu. yang mendengarkan dari rumah, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut lagi. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Pak hapus ya ini ya. Oke. Kalian dulu udah pernah tak kasih modul toh, bisa dibuka modulnya. Nek masih disimpan. Nah, oke. Nah, sekarang kita halaman 17. Ini kayaknya dulu itu tugas yang saya suruh nyatat. Nah. Jarak D ke H. Bentar. Jarak D ke HP. Jika P adalah perpotongan garis AC dan BD. Nah, jadi P itu di mana? Golek gambar, Bu. P. Nah, P-nya itu di tengah-tengah sini. Itu P-nya. P itu perpotongan garis AC ke BD. Nah, terus jarak H ke P itu berapa? Oh, maaf. Oh. Bentar, bukan H ya. HP-nya kan ini. Nah, D-nya kan ini. Sip. Nah, terus jarak D ke HP itu berapa? Nah, itu berarti kan gambarnya kita butuh ini. Nah, sekarang ini nggak bisa di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau yang tadi kan siku-siku, apa kubus, jadi bisa langsung dapat di tengah-tengahnya. Nah, kalau ini nggak bisa, jadi kan ini dapatnya ini toh. Nah, kalau kita ambil gampangannya gini. Biar jadi segitiga ya. Oke. Ini sering banget muncul di dimensi 3. Kalau kalian besok SBMPTN kadang sering keluar ini. Soal-soal seperti ini. Misal ini saya kasih D aksen. Nah, jarak D ke HP itu berapa? Itu adalah D aksen. Nah, kita cari dulu D aksen. Nah, sekarang kita hitung dulu. DP itu rusuknya berapa? DP kan tengah-tengah, separuhnya dari diagonal sisi, toh? Berarti rusuknya adalah pinten? Ini tadi 18 cm tetap sama. 18 cm, maaf, tidak pakai persegi. Nih. Mbak Rifka, masih? Halo Rifka? Bisa. Ya, Oke. DP itu kan setengah dari diagonal sisi. Berarti berapa Mbak DP ini? Kalau rusuknya 18. 9. 9. Ya, diagonal sisi tadi rumusnya apa? Angkar? 6. 2. Angkar 2. Ya. Berarti DP-nya itu separuhnya toh? Berarti berapa? 9 akar 2. 9 akar 2. Nggih. Ini 9 akar 2. HD-nya berarti berapa? 18. Nah, HD 18. HP-nya berapa?
HP yang tadi kita cari ada rumus itu tadi loh, setengah A akar 6. berarti jadinya berapa? 9 akar 6. Nah, pinter. Ini di sini adalah 9 akar 6. Nah, kita cari DD aksennya itu bagaimana? Kalian ingat nggak luas segitiga? Luas segitiga itu rumusnya kan setengah alas kali tinggi. Nah, itu kalau zaman SD dulu ya, ingat setengah alas kali tinggi. Tapi kalau syaratnya adalah segitiganya kan siku-siku, gini toh. Nah, siku-siku. Nah, ini itu segitiganya kita bagi dua. Yang pertama, jadi kita luas segitiga sama dengan luas segitiga. Luas segitiga yang pertama itu yang siku-sikunya di D. Yang siku-siku di D. Berarti rumusnya setengah kali 9 akar 2 kali 18. Paham ya? Setengah alas kali tinggi. Dari pojok sini. Nah, untuk luas segitiga yang kedua, itu segitiganya kita gini. Kayak kita tidurkan segitiganya aja mana. Tingginya kan di sini. Di sini adalah 9 akar 6. Nah, kita yang mau cari itu yang ini. DD aksen. Itu yang mau kita cari. Berarti rumusnya yaitu setengah 9 akar 6 dikali DD aksen. Seperti itu, guys. Jadi rumusnya seperti apa? Nah, jadi kalau ada kalau ada kedudukan jarak dalam ruang itu segitiganya, tapi dia itu segitiganya bukan siku-siku di tengah-tengah. Ini kan siku-sikunya di pinggir. Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Yang satu pakai segitiga yang pojok, yang satu pakai segitiga yang kita tidurkan segitiganya. Nah, setelah ini tinggal kita coret. Setengah sama setengah kita coret. 9 sama 9 kita coret. Masih ada yang bisa dicoret, udah habis ya. Nah, sekarang berarti kita balik aja. Dibalik ya, berarti akar 6 DD aksen itu sama dengan 18 akar 2. DD aksen itu sama dengan 18 akar 2 dibagi akar 6. Nah, dari sini berarti kita rasionalkan dikali akar 6 dikali akar 6. Berarti jadinya berapa? 18 akar dikali akar itu bisa dikalikan. 18 akar 12 dibagi 6. Akar 12 itu masih bisa dikecilkan. 18 akar 4 dikali 3. Nah, ini 6 seperti ini. 18 sama 6 bisa dicoret. Nah, nanti silakan dibuka lagi catatan kalian yang saya tugasi. Kayaknya saya suruh nyatet ini ya. Caranya itu penjelasannya seperti ini. Ini sudah dapat 3. Ini akar 4 kali 3. Berarti 4-nya bisa keluar jadi 2 akar 3. Jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Seperti itu ya. Silahkan di modul yang kemarin sudah saya share, nanti saya share lagi, dicek halaman 17. Atau di tugas kalian yang tugas ke yang titik ke garis itu tugas ke sebentar yang tanggal 3 bulan Agustus itu nanti silahkan dicek untuk mencatat dari titik ke garis itu seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Halo?
Tidak, Bu. Oke. Jadi Mas Adrik sudah ada catatannya toh? Mas Adrik mana? Titik ke garis toh? Nggih. Sudah. Yang dulu tak suruh penugasan tanggal 3 bulan Agustus kalau nggak salah. Oke. Seperti itu penjelasannya. Nah, saya cek lagi ada yang. Nah, sekarang Pak hapus dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bentar. Ini yang rumus-rumus pentingnya saja. Ntar jarak titik ke titik. Ntar jarak titik, maaf, garis ke garis yang AB ke EF. Nah, misal sisinya tetap sama, sisinya tetap 18. Jarak AB ke EF, jarak AB ke EF itu berarti tentu jaraknya adalah rusuknya ya. Berarti Mas Faizin ini on nggak? Halo Mas Faizin? Ya, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Le? Alhamdulillah Sehat, baik, toh? Bu. Sehat toh? Nah, enggak mau Sehat, tak sehat. tengok ya, lo. Alhamdulillah. Tugasmu ya, Le ya? Nggih. Ya, Bu. Nggih, tak tunggu nggih. Sekarang kalau jarak AB ke EF itu berarti berapa, Mas? Rusuknya AB 18. Lab. Berarti jaraknya kan siku-siku. Iku wis lurus toh, Nggih. sejajar toh, berarti jaraknya ya berapa? Ya rusuknya 18 akar. Nah, nggak usah pakai akar. Jadi jaraknya 18, ya Bu. 18 itu, Jadi kalau AB ke EF kan sudah lurus, sudah siku toh, berarti jaraknya ya Nggih. rusuknya itu, nggih. Nah, Nggih. misalnya FG ke AD. FG ke AD. Nah, jaraknya FG ke AD berapa? Nah, Mbak siapa ya? Nah, cari. Belum bersuara. Coba, Mbak Kusuma lagi. Ternyata udah semua selain yang Rohis. FG ke AC, FG ke AC itu berarti jaraknya berapa, Mbak Kusumaning? FG. Ada ya, Bu, itu, Bu? AD berapa, Mbak? 18. Ini loh kubusnya. Ini tuh kubus menceng. Ini toh pojok sini, ketuk pojok sini loh, Mbak. Berarti jaraknya diagonal sisinya tuh harusnya 18 akar 2. Nah, seperti itu nggih. Jadi kalau bingung dibayangke bendanya nggih. Ini satu, terus satu lagi nanti ini yang saya mau kasih rumus cepat aja ya. AFH ke DBG. Nah, AFH itu mana? AFH itu kan berarti tak ganti warna. AFH ini kan di sini. Oke. Nah, AFH ini adalah segitiga diagonal sisi dengan DBG. DBG juga ini. Juga segitiga diagonal sisi. Nah, kalau ada soal seperti ini, jaraknya seperti apa? Nah, jaraknya adalah
berarti di tengah kayak gini kan. Nah, jaraknya adalah, maaf ini kudune lurus ya. Sampai ya. Malah hilang kabeh. Nah, jaraknya kita ambil ini, set. Nah, jarak ketika ada AFH ke BDG itu kan sepertiga dari EC kan. Nah, ini tahu, ini kan dibagi 3 tahu ini. Nah, berarti jaraknya itu sepertiga dari berapa? Sepertiga dari diagonal apa? AC diagonal apa namanya? Sisi. AC Ruang. ruang. Jadi kalau ada soal seperti itu, langsung saja jawabnya adalah sepertiga diagonal ruang. Diagonal ruangnya berapa? 18 akar 6. Akar 2 apa 6? Diagonal ruang. 6. Diagonal sisi 12 A akar 2, diagonal ruang A akar 3. 6. Oh, akar 3. 6 tadi kalau jarak titik ke pertengahan diagonal sisi itu rumusnya setengah A akar 6. Gitu. Jadi kalau ini ya tinggal sepertiga dari 18 akar 3 coret toh. Berarti 6 akar 3 Nah, ini kayaknya juga di Kuiper ada. Sampai ini dulu ya, nanti kita sambung di lain hari. Untuk hari ini, nanti yang belum bisa bergabung, nanti kita apa namanya, rekam videonya, syukur-syukur. Nanti saya share untuk instruksi selanjutnya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.